Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi corona ini semoga kita bisa bersyukur dan tentunya kita bertahan ya. Bertahan dari serangan-serangan virus yang mematikan dan merajalela ini gitu ya. Nah sekarang tanggal 24 Mei, dimana hari ini hari Minggu, pas bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi di kesempatan hari ini Andrew mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman di hari yang suci ini kita bisa saling memaafkan, bisa saling menguatkan. Dan Andrew juga tentunya minta maaf ya kalau misalnya Andrew punya salah dalam membuat video, misalnya Andrew ada salah-salah omongan, misalnya tim Andrew ada salah dalam membalas chat teman-teman atau kesalahan apapun baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, Andrew atas nama Profit Training mohon minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Oke. Karena hari ini hari Minggu, Andrew lagi sempet, jadi Andrew mau bikin satu video ya. Ini juga karena udah banyak yang nanya gitu ya. Nah, videonya apa? Siapin dulu ya catatan dan siapin pulpen supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sharingkan hari ini ya. Bagaimana lengkapnya? Simak video berikut. Nah, di video kali ini Andrew ingin membagikan tips dan trik trading forex online yang aman ya. Seperti teman-teman tahu, trading itu kan merupakan salah satu aktivitas di mana kita itu melakukan trading ingin profit ya. Nah, jadi dalam kita melakukan trading ada beberapa hal yang teman-teman mesti perhatikan dan ada beberapa faktor yang teman-teman juga mesti turutin ya, karena trading itu nggak boleh asal ya. Nah biasanya orang itu pengen trading, pertama motivasi utamanya adalah pengen untung ya. Tentunya semua orang kalau trading itu pengen untung ya. Trading itu kan ibarat kalau kita dagang ya, kita jual beli. Nggak ada lah kalau orang mau dagang kita pasti maunya rugi, nggak ada. Tetapi tentunya trading itu nggak bisa lepas dari yang namanya resiko. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari sebuah resiko itu, atau kalau kita nggak bisa menghindari 100%, at least kita bisa meminimalkan sebuah resiko. Alasan yang lain adalah kenapa orang pengen trading adalah selain profit tadi ya. Yang kedua adalah tentu investor itu atau trader itu pengen merasakan yang namanya kebebasan waktu. Karena dengan kita melakukan trading, kita bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, asalkan kita punya koneksi internet dan juga punya alatnya ya. Bisa trading lewat handphone, bisa trading lewat laptop. Jadi itu adalah beberapa motivasi kenapa, atau beberapa sebab kenapa kita harus melakukan aktivitas trading. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang seperti yang tadi Andrew awal sebutkan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan atau kita bisa mendapatkan profit itu nggak bisa asal teman-teman. Teman-teman harus mempunyai analisa yang kuat dan juga strategi-strategi yang sudah teruji mampu menghasilkan profit ya. Jadi untuk mendapatkan profit, dua hal itu adalah satu faktor yang paling utama seorang trader harus kuasain. Kalau misalnya teman-teman belum punya strategi, teman-teman belum bisa analisa, Andrew sarankan jangan pernah trading sendiri ya. Nah alternatifnya gimana? Kalau misalnya teman-teman belum bisa trading, teman-teman belum punya strategi, alternatifnya bisa juga menggunakan robot. Karena robot itu adalah salah satu instrumen atau salah satu alat yang sudah diprogram untuk bisa trading otomatis. Jadi teman-teman tinggal pakai robot itu sehingga robot itu bisa melakukan trading secara otomatis. Tetapi apabila teman-teman sudah punya strategi, teman-teman sudah bisa analisa, nggak ada salahnya juga teman-teman bisa melakukan trading manual. Manual artinya
ya teman-teman bisa trading dengan analisa sendiri gitu ya. Tetapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman masih sering loss, masih sering terbawa emosi dalam hal trading, ya Andrew sarankan untuk bisa menggunakan robot. Nah, berikut ini Andrew akan jelaskan faktor-faktor lain yang harus teman-teman perhatikan, ya, tips-tips tadi yang Andrew bilang, supaya teman-teman bisa trading forex dengan aman gitu ya. Nah, ada 4 tips atau 4 hal yang teman-teman harus kuasain dan teman-teman harus ikutin aturannya. Yang pertama adalah yang paling dasar adalah menggunakan atau menitipkan dana kepada broker yang tepat gitu ya. Nah, broker yang tepat itu yang seperti apa? Nah, karena kita tinggal di Indonesia, jadi broker yang tepat itu adalah menurut Andrew adalah broker yang legal dan resmi. Oke. Karena di Indonesia itu ada yang namanya BAPEPT, Badan Pengawas Perdagangan Perbankan dan Komoditi. Jadi Andrew sarankan teman-teman bisa trading di tempat atau di broker yang sudah terregulasi oleh BAPEPT. Memang, Andrew tahu banyak sekali broker-broker luar yang masuk Indonesia yang menawarkan spread yang rendah, tidak ada fee, ya. Tetapi balik lagi, Andrew sekarang tanya, kalau misalnya satu broker dia tidak mencas fee kepada nasabah atau dia tidak membebankan spread kepada nasabah, lalu broker itu keuntungan dari mana? Seperti teman-teman tahu dan juga teman-teman harus tahu bahwa broker itu hanya hidup, broker yang sehat atau broker yang benar itu hanya hidup dari yang namanya fee, commission house ya. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi pasti dikenakan fee. Nah, dari situlah broker mendapatkan revenue atau mendapatkan keuntungan. Jadi kalau seandainya broker tidak membebankan spread atau membebankan komisi, pertanyaan Andrew selanjutnya adalah dari mana broker itu mendapatkan revenue? Banyak sekali broker-broker luar yang masuk Indonesia yang tidak resmi. Tidak resmi artinya broker tersebut dengan sangat mudah melakukan kecurangan. Dengan yang paling ekstrim sampai kita tidak bisa withdraw. Kalau yang nggak ketahuan, dia bisa mengakali harga, ya. Jadi harga kita dia bisa akalin. Harganya beda dengan broker yang legal dan resmi. Yang selanjutnya adalah broker tersebut bisa menggunakan software yang namanya stop loss hunter. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah trading, teman-teman pernah merasa ya, kalau kita pasang stop loss kok kena terus, habis kena dia balik lagi harganya. Kita pasang stop loss, kejemput terus, habis itu dia kena lagi. Nah, itu bisa jadi broker tersebut menggunakan software stop loss hunter. Nah, dengan adanya BAPEPT, ya, ini sebagai wasit, ya, sebagai wasit supaya broker tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pemula yang belum bisa memilih broker, silakan hubungin Andrew di Telegram 081599108880. Andrew akan kasih tahu broker yang cocok dengan teman-teman. Nah, biasanya dalam memilih broker, Andrew selalu bertanya, ini untuk modal berapa? Karena setiap broker itu memiliki spesifikasi yang sangat berbeda. Yang pasti kalau broker lokal, mereka pasti mengenakan yang namanya fee. Karena fee ini dikenakan untuk membiayai operasional dari broker tersebut. Tetapi, ya, kalau broker luar, dia bisa tidak membebankan fee, dia bisa kasih spread 0, itu karena dia nggak ada biaya operasional. Seperti misalnya biaya untuk sewa kantor, untuk punya kantor di Indonesia, untuk legalitas di Indonesia, broker itu nggak perlu. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana broker luar tersebut mendapatkan keuntungan? Andrew jawab aja, itu dari kekalahan dari klien. Nah, apabila teman-teman menggunakan broker luar yang sistem bandar seperti ini, biasanya teman-teman nggak akan bisa profit. Andrew jamin, ya, nggak akan bisa profit. Kenapa? Karena lawannya sendiri adalah broker tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman profit, uangnya dari broker tersebut. Yang benar adalah broker itu harus sebagai hanya perantara aja. Jadi ketika kita menang, uangnya bukan dari broker, uangnya dari orang yang kalah. Karena ini zero sum game. Itu yang benar, uangnya dari market. Jadi broker itu dalam arti kata bukan broker bandar, ya. Tapi kalau teman-teman udah pakai broker bandar,
Teman-teman mau pakai strategi apapun, mau pakai indikator apapun, mau pakai robot apapun, teman-teman nggak bisa menang. Karena dalam hal ini ekstrimnya itu dicurangi, ya. Jadi itu tips yang pertama. Pilih broker yang legal dan resmi supaya menghindari kecurangan-kecurangan, ya. Nah, yang kedua, setelah teman-teman sudah memiliki broker, maka yang teman-teman harus pilih adalah tipe account-nya. Jadi setiap broker memiliki pilihan tipe account yang sangat berbeda-beda. Biasanya Andrew sarankan untuk memilih tipe account tergantung dari modal teman-teman. Ya, ini berpengaruh dengan leverage. Sampai saat ini yang legal dan resmi di Indonesia itu hanya ada dua jenis tipe account. Yang pertama adalah mini, ya, dimana itu kita bisa hanya modal dengan $1.000 udah bisa. Yang satu lagi regular, ya. Perbedaannya adalah kalau mini biasa menggunakan leverage 1:200. Sekali lagi ini biasanya, tetapi tidak fix ya. Nah, kalau regular biasanya ini untuk account-account yang di atas 10.000 US. Dan minimal lotnya itu 1 lot. Sementara kalau mini bisa 0,1. Nah, kalau regular teman-teman itu harus mempunyai modal minimal 10.000 US. Ya, itu namanya account regular dan lotnya itu 1 lot. Dan setiap kali kita masuk posisi, ya, itu leverage-nya teman-teman mesti tahu itu 1:100, ya. Nah, jadi dalam pemilihan akun teman-teman juga harus jeli. Kenapa? Jangan sampai teman-teman menggunakan akun reguler pada modal di bawah 10.000 US. Karena kenapa? Itu akan sangat-sangat membebani, ya. Itu akan sangat-sangat membebani account teman-teman, ya, artinya itu nggak sesuai lah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai modal di bawah dari 10.000 US, maka itu sarankan untuk menggunakan account mini. Nah, dalam memilih tipe account ini juga Andrew sarankan teman-teman silakan konsultasi ke Andrew di Telegram 0815991080. Andrew akan kasih tahu broker apa yang cocok dan juga tipe account apa yang cocok buat teman-teman. Jadi teman-teman nggak salah gitu, ya. Nah, Andrew punya 2 broker yang legal dan resmi, ya. Dan itu modal yang dibutuhkan juga nggak besar, ya. Teman-teman bisa pilih mau pakai MetaTrader 4 atau 5, kita ada. Kalau untuk yang MetaTrader 4 itu modal minimal hanya 5 juta aja teman-teman udah bisa trading. Murah banget kan? Mungkin harga handphone teman-teman harganya mungkin lebih dari 5 juta, ya. Terus juga harga laptop teman-teman juga pasti harganya lebih dari 5 juta. Nah, ada satu broker lagi yang ini khusus buat pemula, dimana kita hanya modal $200 aja udah bisa trading. Jadi sangat-sangat terjangkau sekali itu untuk MetaTrader 5. Jadi untuk memilih broker Andrew rasa teman-teman nggak seperti dulu, ya, dimana pada saat Andrew dulu itu 2007 orang kalau mau investasi itu minimal harus ada 10.000 US. Tapi sekarang enggak, hanya modal 5 juta bisa, modal 2 juta pun bisa. Dan itu legal dan resmi. Teman-teman silakan tanya Andrew, karena Andrew di sini nggak bisa endorse. Jadi teman-teman Andrew bisa jawab secara private atau via chat gitu, ya. Nah, jadi itu, ya. Yang kedua, jangan salah untuk memilih tipe account, ya. Yang ketiga, apabila teman-teman sudah memilih broker, sudah pilih tipe account, dan juga sudah deposit tentunya, artinya kita bisa mulai trading. Nah, dalam memilih atau memulai trading, yang paling pertama adalah Andrew sarankan bagi pemula adalah harus fokus dia mau trading di pasar apa. Misalkan ini sekali lagi misalkan, ya. Teman-teman lebih familiar dengan Australian dollar, maka tradinglah kepada pair Australian dollar terhadap USD. Atau misalnya teman-teman pernah bekerja di Jepang, ya, jadi TKW misalnya, atau teman-teman punya relasi bisnis di Jepang, ya udah, teman-teman fokus aja di USD Japanese Yen. Jangan sampai kita trading pada pasar yang kita tidak kuasain. Nah, itu kuncinya. Ada juga klien-klien Andrew yang dia memiliki usaha jual beli emas, ya, mereka punya toko emas. Ya udah, Andrew sarankan dia trading hanya di emas aja, karena sesuai dengan bidangnya. Karena teman-teman tahu bisnis forex itu adalah dagang, ya. Kita bisa jual beli, sehingga kalau teman-teman nggak bisa menganalisa atau teman-teman tidak pintar dalam
mengambil keputusan, risikonya akan sangat besar. Nah, biasanya kalau orang udah ketemu resiko loss, nanti yang disalahin forex-nya, ya. Oh, forex ini merugikan. Forex ini jelek. Forex ini kurang bagus. Padahal bukan itu. Forex itu adalah sebuah perdagangan, ya. Kalau ada yang kurang bagus, ada yang kurang, misalnya teman-teman pernah tertipu, itu adalah oknum, ya. Nah, jadi teman-teman harus bedakan, jangan sampai teman-teman loss, tapi teman-teman malah nyalain pasarnya. Karena loss itu adalah resiko, bagian dari resiko dagang. Sama lah kalau teman-teman dagang baju, ya. Teman-teman dagang baju pasti stok kan. Nah, kalau harga stoknya turun, teman-teman rugi apa enggak? Rugi kan? Tapi apakah jualan bajunya disalahin? Oh, jualan baju nggak untung. Oh, jualan emas nggak profit. Kan gitu. Jadi kita jangan nyalain instrumennya, jangan nyalain sistemnya, tapi salahin diri kita yang tidak belajar, ya. Jadi yang disarankan buat teman-teman tadi memilih broker udah, kedua memilih tipe account, yang ketiga pilih pairnya. Belajar fokus ke satu pair dulu. Kalau misalnya teman-teman lebih familiar ke saham gitu ya, ya udah trading aja di saham, ya. Karena sekarang di futures market ada yang namanya indeks harga saham gabungan ya, seperti Hang Seng, Nikkei, Kospi ada. Ya, jadi teman-teman perhatikan aja market itu sehingga teman-teman jadi expertnya di pair tersebut. Jangan campur-campur, hari ini trading Hang Seng, besok trading forex, besok trading emas. Memangnya teman-teman maksudnya sejago apa gitu kan? Ya mungkin ada aja 1-2 orang, tetapi itu butuh waktu lah. Andrew aja sampai sekarang udah trading dari 2007, Andrew aja masih fokusnya ke salah satu pair tertentu gitu. Dan itu sekali lagi itu tergantung dari apa ya, peminatan dari teman-teman ya. Kalau teman-teman minatnya di Australian dollar ya udah trading di Australian dollar aja. Kalau teman-teman minatnya di Japanese yen ya udah trading di Japanese yen aja. Jadi jangan dicampur-campur gitu ya. Nah, jadi itu saran Andrew ya, fokus ke dalam satu pair ya, fokus ke dalam satu pasar sehingga teman-teman jadi lebih familiar, lebih jago. Fokus ya, karena kalau kita nggak fokus, kita belajarin semuanya malah nggak bisa gitu. Nah, jadi Andrew saranin teman-teman bisa memilih satu pair ya, belajar dulu ya, dan wajib latihan di demo account ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa profit di demo account, apalagi profit di real account, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi wajib latihan di demo account sampai demo accountnya profit minimal seminggu ya, minimal seminggu atau sebulan. Kalau misalnya ini sudah overall profit, ya bukan semuanya profit ya, tapi overall, artinya dari 10 kali transaksi ya mungkin 2 atau 3 yang salah, sisanya profit. Nah, itu consider kita bisa katakan teman-teman sudah bisa masuk ke dalam real account. Minimal seminggu ya teman-teman ya, jangan sampai baru sehari trading profit, wah udah merasa jago langsung trading ke account real, jangan ya. Karena bisa aja saat satu hari itu beruntung gitu ya, hoki ya, bisa aja. Tapi kalau seminggu biasa jarang. Jadi lu sarankan buat teman-teman belajar ke fokus satu pair dulu. Setelah satu pair sudah dikuasain ya, 1 minggu atau 1 bulan udah yakin, baru kita masuk ke dalam real account. Jadi itu tips yang ketiga teman-teman ya. Tips yang keempat adalah jangan anggap enteng trading forex ya. Trading itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kalau mudah, semua orang pasti mau trading ya. Semua orang pasti nggak akan ada profesi di luar, semua kerjaannya trading. Justru karena susah, kita harus belajar trading ya. Nah, kalau teman-teman sudah memilih broker, teman-teman sudah memilih tipe account, teman-teman sudah memilih pair, baru yang selanjutnya adalah belajar untuk analisa ya. Analisa dalam trading ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa yang dimaksud dengan analisa fundamental? Analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan dari berita atau news ya. Misalnya interest rate, misalnya NFP atau data-data ekonomi. Nah, jadi teman-teman harus menguasai analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Ada juga yang bertanya sama Andrew,
Mana yang lebih penting, analisa teknikal atau analisa fundamental? Andrew jawab dua-duanya. Kenapa? Karena dua analisa ini adalah analisa yang berbeda. Ya, maksudnya berbeda itu apa? Kalau analisa fundamental itu biasanya untuk mengetahui mengapa harga naik dan mengapa harga turun. Jadi kita harus cari tahu kenapa kemarin harga euro bergerak naik, kenapa kemarin harga gold bergerak turun. Jadi analisa fundamental ini kita untuk menghitung sebuah trennya. Jadi ini trennya kemana gitu ya. Nah, analisa teknikal adalah analisa yang berdasarkan dari chart, hitung-hitungan ya. Kalau teman-teman lihat di komputer di indikator, teman-teman lihat di candlestick, nah itu namanya analisa teknikal. Support level dan support line ya, atau juga resistance level dan resistance line itu termasuk dalam analisa teknikal. Nah, analisa teknikal gunanya adalah untuk mengetahui kapan harga naik, kapan harga turun. Atau kita mau menghitung di mana kita mau buy, di mana kita mau sell, kapan kita stop loss, kapan kita take profit, itu pasti menggunakan analisa teknikal ya. Tadi udah bilang di awal bahwa analisa fundamental digunakan untuk mengetahui tren yang terjadi. Mengapa harga naik, mengapa harga turun kemarin, lalu tren selanjutnya apa, itu menggunakan analisa fundamental. Nah, untuk analisa teknikal, ini adalah analisa yang teman-teman harus pelajari dengan menggunakan komputer. Kalau menggunakan smartphone itu pasti kan layarnya kecil, jadi kurang detail ya. Nah, dalam menggunakan analisa teknikal itu juga banyak sekali strategi-strategi yang teman-teman harus pelajari, yang Andrew biasanya sudah sering tampilkan di video-video YouTube sebelumnya gitu ya. Nah, jadi 4 hal itu yang teman-teman harus perhatikan sebelum mulai trading forex. Itu adalah tips ya dan trik supaya teman-teman bisa trading forex online secara aman dan juga profitable tentunya ya. Nah, jadi 4 hal itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang industri trading forex ataupun mau belajar tentang artikel-artikel, silakan masuk ke dalam website www.profitstraining.com ya. Di situ banyak sekali artikel-artikel, di situ banyak sekali bahan-bahan untuk teman-teman baca supaya teman-teman bisa belajar secara otodidak, dan itu semuanya gratis ya. Buat teman-teman yang mau materi ini ya dalam bentuk e-book atau Word-nya, silakan donasi $10 saja. Buat tadi yang nggak sempet nyatet, silakan donasi $10 saja, maka Andrew akan bisa memberikan e-book ini ke dalam email teman-teman hanya dengan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau e-book ini secara gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share, dan capture lalu kirim ke email profitstraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau t-shirt Profit Training secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Andrew akan berikan t-shirt secara gratis tanpa bayaran apapun. Ongkos kirim juga Andrew yang tanggung ya. Buat teman-teman yang belajar hal baru hari ini, Andrew mohon dengan segala kerendahan hati teman-teman bisa membantu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kita bisa memajukan industri forex di Indonesia. Oke, akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga di kesempatan hari ini kita bisa saling memaafkan dan kita bisa maju bersama melewati pandemi virus corona yang merajalela ini ya. Akhir kata, sampai jumpa. Salam profits.